warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi yang saya hormati Bapak utusan kami PDM Kota Bekasi, Bapak Ketua Dewan Harapan saya beserta jajarannya yang harapan saya berikut caranya Bapak-bapak Ketua Tim Harga Hadir sampai harga Bapak-bapak kita dengan satu persatu yang tidak merasa berlambang takdir saya. Alhamdulillah kita sore ini masih kesempatan untuk diperlukan dalam rangka mengatur kehadiran putusan dari daerah Muhammadiyah Kota Bekasi hari ini diwakili Bapak Ahmad Widodo, Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah. Acara hari ini yaitu PDM Harapan Saya dan Lantin mengatur Bapak Alhamdulillah berkegiatan dan mendatangkan beliau di tempat kita ini sendiri dari PDM Harapan Saya untuk mengenalkan maka saya katakan saja acara untuk sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga adalah sambutan dan bersama-sama dari Ketua PCM dan semoga akan berulang Ketua PDM Kota Bekasi berikut tahun karena juga nanti kita berdoa direncanakan tempat kita selesai istirahat sebentar lalu kita melaksanakan berbuka puasa dan melakukan selanjutnya. Bapak-bapak yang mari kita sama-sama kebenaran kita ini dengan sama-sama menjalankan menempatkan acara yang kedua penyelenggaraan ayat suci Al-Quran yang akan berjalan melalui dan masuk See
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad abduhu wa rasuluhu ibadah. Yang terhormat Pak Ustaz Dr. Haji Ahmad Widodo MPD MM, wakili PDM Kota Bekasi, dan tentunya pada hari ini ada acara Safari Ramadan, bukan hanya di PCM Arpanjaya saja, tapi di PCM lainnya. Yang terhormat Ibu Ketua PCA Arpanjaya, Ibu Surastiti, yang terhormat Bapak Penasihat kita Pak Firdaus, dan terhormat Bapak Ibu jajaran pengurus PCM dan PCA Arpanjaya Bekasi Utara. Alhamdulillah pada sore hari ini kita mendapat kunjungan Safari Ramadan, dan ini kalau yang kedua, tahun lalu yang datang itu Pak Jumaidi Astan. Alhamdulillah ini hari kedua. Jadi sebelum kita yang undang oleh PDM, jadi sekarang alhamdulillah dengan Pak Ketua Pak Jul ini bisa dikunjungi oleh PDM. Sebagai informasi, kita mengadakan selama bulan Ramadan ada aktivitas, mengadakan kegiatan cek kesehatan gratis, lalu ada terus berkurang, dan di semua ada kerjasama ada PCM dan PCA, ada koordinasi antara PCM dan PCA. Insya Allah tahun ini kita akan menggunakan mungkin kita pasang kerjasama dengan PCA, dan sore hari ini nanti kerjasama dengan pihak PCA tadi juga yang mengundang majelis PCM, Staranting serta PCA dan Pak Jeja lagi. Sore hari ini tentunya
acara bersama ini kami harapkan tetap program yang dilakukan oleh PDM tetap berjalan seperti biasanya. Dan untuk hari ini juga ada 3 tempat, jadi kita bisa ada yang di BM, ada yang di tempat lain, jadi kita utus karena WA-nya harus datang paling dari 2 orang atau 2 orang. Jadi kita utus orang. Saya rasa itu yang keputusan dari kami. Sekali lagi saya terima kasih kepada ibu-ibu menyediakan takjilnya, pada bapak-bapak para sumbangan juga, sehingga pelaksanaan sampai Ramadan hari ini berjalan seperti biasa dengan lancar. Masih mohon maaf jika ada hal yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ibu-ibu dan bapak sekalian serta anak-anak sekalian yang saya cintai. Mari pertama kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada sore hari ini kita banyak mendapatkan nikmat sehat, nikmat yang paling penting, nikmat iman. Bapak Ibu sekalian, pada kali ini pertemuan yang istimewa di bulan Ramadan. Sebelum saya sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di PDM, saya sampaikan titip salam dari Ketua PDM Pak Zahrul dan Pak Ade. Pak Zahrul masih kondisi sakit, belum bisa berkegiatan selama sepekan ini. Pak Ade tadi mendadak dapat tugas menggantikan salah satu pimpinan yang berhalangan untuk bersafari Ramadan. Bapak sekalian, PCM Harapan Jaya sebenarnya merupakan PCM yang sangat kami harapkan untuk bekerja sama dengan PDM untuk meningkatkan dakwah kita di wilayah sini. Karena kita di daerah Harapan Jaya, Kejuang, itu kita masih bisa dibilang minim, kita kurang. Kita di Harapan Jaya ada berapa ranting? 5, 4, aktif semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan aktif semua. Jadi tema besar kepengurusan Muhammadiyah mulai dari PP sampai ke ranting sebenarnya kita bagaimana meningkatkan atau menambah jumlah ranting dan jumlah anggota. Itu target kita. Nah, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan bahwa dalam rangka kita meningkatkan jumlah ranting, strategi yang bisa kita pilih itu strategi dari PCM Cilengsi. Mungkin Bapak pernah pergi ke sana. Jadi untuk mengembangkan ranting yang ada di depan sebagai ujung tombak itu bukannya Muhammadiyahnya, tapi Aisyahnya. Jadi ada satu analisa sementara bahwa masyarakat Kota Bekasi pada umumnya belum begitu menerima kehadiran Muhammadiyah. Tetapi kalau Aisyah itu gampang sekali masuk. Jadi ini diharapkan peran dari ibu-ibu Aisyah. Ayo kita berjibaku lagi, lebih giat lagi, banyak membangun ranting Aisyah dulu. Nah, ranting Aisyah yang paling mudah kita memberikan aul pendidikan. Nah, nanti di materi ini akan disampaikan sedikit hal yang paling menarik dari sekian bulan, mungkin setahun lebih saya di PDM mengikuti
pendidikan di PDM ada beberapa hal yang menarik, bahwa Muhammadiyah atau umat Islam pada umumnya, kita ini selalu bermasalah kalau berhadapan dengan manajemen. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen kita ada hambatan. Kalau masalah semangat membangun, sama semangat membangun halu itu luar biasa kita. Tapi ketika merawatnya kita ada kendala dari sisi manajemennya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di awal pendidikan yang saya bidangi itu ada hal yang sangat menarik, bahwa kita sangat alfa atau kurang memperhatikan dalam kaitan administrasi di bidang manajemen, ya terutama manajemen dalam menyusun anggaran. Kita paling kurang situ, dan itu menjadi kendala kita. Permasalahannya, Bapak Ibu sekalian, dalam mengelola anggaran di tingkat cabang maupun PDM, itu seringkali kita berpikirnya kita kan memegang amanah umat sehingga orang percaya sama kita. Karena modal percaya seperti itu, sehingga kita gampangin masalah catat mencatat itu menjadi hal yang disepelekan. Nanti sebenarnya mungkin pada kesempatan lain kita akan coba kalau PCM harapan jaya ada kesempatan, ayo kita bikin upgrading tentang bagaimana menyusun anggaran di tingkat cabang yang betul-betul realistis. Hambatannya kita selalu di rancang dalam menyusun rancangan anggaran yang selalu di situ masalahnya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kembali masuk ke materi ini. Saya mau menjudul motivasi sama dengan beramal soleh. Kira-kira Bapak Ibu bisa terangkan surat apa yang akan saya jadikan dasar berpikirnya kalau judulnya seperti ini? Ini surat ini paling populer. Saya paling suka karena dari sejak kecil dulu kalau mau pulang sekolah pasti baca ini. Asli. Iya, asli. Baik, Bapak sekalian. Pengertian dari surat Al-Asri mungkin Bapak Ibu sudah hafal beberapa. Di ayat pertama masalah waktu diingatkan pada kita. Bapak Ibu sekalian, terutama diri saya sendiri, saya berusaha introspeksi diri bahwa setelah saya pensiun ternyata baru terasa kalau waktu yang sekian panjang kemarin waktu masa bertugas itu tidak banyak yang bisa kita lakukan. Karena apa? Lihat ke depan, waktu kita tidak sedikit kayaknya. Apalagi kalau pada saat tertentu saya harus mengantar teman ke pemakaman, itu terasa sekali. Di Ramadan biasanya saya berpikir ke jamaah di masjid, kalau tidak itu menghitung. Ramadan lalu masih ada bapak sekarang tidak ada, dia berkurang. Jadi saya berpikir waktu itu berharga sekali. Jadi mari bapak-bapak kita berikhtiar sedemikian rupa memanfaatkan sisa waktu kita di kepengurusan Muhammadiyah ini untuk meninggalkan sesuatu yang terbaik bagi kita, bagi jemaah kita. Sukses Bapak Ibu. Kalau orang mengartikan sukses, itu biasanya kan harus sudah berhasil. Lawan sukses apa? Gagal. Kalau dalam bahasa Al-Quran yang surat Al-Asri itu merugi.
Jadi kita kalau mau sukses gampang rumusnya. Lihatnya dalam surat itu dijelaskan juga apa saja di bawah. Pertama syaratnya beriman, kita sudah insya Allah. Apalagi ini kan terjemahannya yang sering kita baca. Demi masa sesuai perjuangan kejadian. Kalau dalam dunia kan artinya kalau kita bisa memenuhi ayat berikutnya, berarti kita hanya rugi, berarti sukses gitu kan. Nah, permasalahannya dalam berorganisasi kita dalam kondisi kalau PCM bekas, PCM harapan biaya ini kurang berkembang, ya berarti menurut dia dalam kondisi rugi. Kalau dia berkembang bagus berarti sukses. Kan gampang ukurannya. Gimana supaya sukses? Nah, mudah sekali Bapak Ibu bahwa tatkala kita ingin mensukseskan program-program di PCM harapan daerah ini, ada 6 hal yang harus kita lakukan untuk menyusun kegiatan-kegiatan di PCM ini sedemikian rupa supaya baik. Anggaplah program itu sebagai amal soleh kita, bahwa untuk beramal soleh ternyata ada syaratnya. Kira-kira selama ini kita memahami amal soleh itu kan pada umumnya waktu kita sekolah di sekolah dasar amal soleh pasti sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Padahal kehidupan kita Muhammadiyah, semua hal yang kita lakukan itu bisa bernilai amal soleh kalau memenuhi syarat-syarat berikut ini. Nah, ini kaitannya Bapak Ibu dengan kita berorganisasi. Pertama, niat yang benar. Niat yang benar itu seringkali kita diterjemahkan dengan bahasa sederhana, ya saya bermuhammadiyah lillahi ta'ala. Kalau sudah sampai entah lillahi ta'ala, selesai. Ya kan, nggak ada bisa protes lagi, nggak ada orang yang bisa yang mau protes lagi lillahi ta'ala. Tapi apakah cukup sampai di lidah kita, di lisan kita saja? Nah, hal ini perlu kita implementasikan dalam kegiatan kita di keseharian Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian, kalau niat itu sama nggak dengan rencana? Sama nggak? Beda. Ada persamaannya nggak? Ada. Tentang apanya? Di dalam rencana pasti ada niat, betul. Di antara niat dan rencana ada apa itu? Ada tujuan, betul. Betul, tujuan. Maka kalau kita bermuhammadiyah, kita harus masang niat. Artinya kita harus menetapkan tujuan. Nah, di sini yang seringkali kita jadi kendala ketika kita mengelola Muhammadiyah, tujuan kita masing-masing nggak jelas. Kita nggak bisa menjelaskan mengapa saya bermuhammadiyah secara pribadi, sehingga ketika dia beraktivitas di Muhammadiyah kelihatan kadang-kadang aktif, kadang-kadang hilang dan sebagainya. Kenapa? Tujuannya nggak jelas. Kalau ditanya kita tahu ya kita tahu, tapi karena tidak definitif, tidak ada kalau dalam manajemen itu teori dalam menyusun suatu kegiatan dia punya singkatan ini, planning, organizing, updating, controlling. Di planning itu ada tujuan. Nah, tujuan itu harus jelas. Ya kalau kita di Muhammadiyah kan selalu mengatakan begini,
Niat itu kan dalam hati, nggak perlu diucapkan, apalagi ditulis. Tapi apa iya sih kalau dalam organisasi rencana kegiatan niat itu nggak perlu diucapkan dan nggak perlu ditulis? Kalau sholat iya, boleh. Tapi kalau Muhammadiyah harus ditulis, harus diucapkan. Sering disebut, diafirmasikan, diulang-ulang, sehingga ingat, sehingga orang lain tahu. Sama Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendidik anak-anak kita, maka seringkali harus kita tanyakan apa cita-cita kamu. Nah, kadang-kadang kita kan nggak sempat tanya anak kita cita-citanya apa, pembimbing mengatakan cita-citanya apa, sehingga dia nggak punya tujuan yang jelas. Nah, kita di Muhammadiyah sekali lagi, kalau kita kaitkan dalam surat Al-Asr tadi, bahwa tujuan kita harus kita perjelas. Pertanyaannya, apakah PCM Harapan Jaya sudah punya tujuan yang jelas dan dipahami semua oleh anggota syarikat? Ini menjadi masalah. Nah, kalau sudah tujuan, nanti akan bisa diperjelas lagi sampai ke anggaran. Seringkali Muhammadiyah itu membangun sesuatu itu cepat karena dipercaya oleh jemaah. Tetapi seringkali karena merasa mudah mendapatkan dana, sehingga tidak terpikir untuk merancang bagaimana anggaran 1 tahun. Ini satu-satu tantangan. Ketika kita menyusun anggaran kegiatan untuk 1 tahun di tingkat ranting, di tingkat cabang, itu terasa melelahkan. Padahal ini diperlukan. Seringkali gini, yang saya lihat di cabang, bukan di Harapan Jaya, di cabang tempat saya, itu mau ada kegiatan buka puasa bersama. Oke, diumumkan kita akan melakukan buka puasa bersama. Lalu dibuat di WA, siapa mau berdonasi? Kumpul cepat. Besok nanti ada lagi kegiatan, ada yang memerlukan bantuan karena anaknya mau sekolah atau mendaftar ke pesantren tapi tidak ada biaya. Umumkan lagi cepat kumpul. Tapi apa harus begitu? Tiap ada kegiatan, tiap ada aktivitas langsung nyambung ke jemaah. Apa harus begitu? Kan Bapak pernah atau Ibu pernah main ke Jodoh Pria Masjid Jogja. Nah, itu kan dia programnya ada semua, anggarannya sudah tersedia. Jamaah bisa milih. Oke, dalam program itu dari mulai perbaikan sampai kegiatan dakwah itu sudah ada paket-paketnya. Sehingga si jamaah yang akan menjadi donatur, dia bisa pilih. Saya mau menjadi donatur khotib sholat Jumat selama 6 bulan misalnya. Itu ada anggarannya juga. Jadi kalau dia menyumbang sekian juta, berarti 6 bulan atau berapa bulan khotib itu dibiayai oleh bersangkutan sampai ke maintenance kamar mandi. Mungkin Bapak Ibu kalau ke Jodoh Pria, kamar mandi di atas kamar mandi ada tulisan nama orang. Misalnya nama Pak Agus gitu di atas kamar mandi. Maksudnya apa? Orang yang merawat kamar mandi itu sampai bersih namanya Pak Agus. Apakah Pak Agus datang tiap kali gosokin kamar mandi? Enggak, dia yang membiayai OB di masjid itu. Ini terampil di sini. Nah, itu salah satu contoh manajemen keuangan yang cukup bagus. Nah, kira-kira kita bisa mencontoh. Baik, teman-teman sekalian. Rencana sebuah rencana atau anggaran itu harus kita buat dari bukti. Karena itu kami di PDM selama ini memperbaiki penyusunan anggaran mulai dari sekolah-sekolah yang ada di
sama serta minta susu. Apakah itu bisa diterima dengan mudah oleh teman-teman kepala sekolah yang dulu? Tidak. Yang biasa mereka menerima memegang uang tunai, sekarang mereka hanya memegang catatan. Itu benar juga. Sama. Kalau ibu-ibu misalnya biasanya sama suaminya dikasih uang gajian kita, sedangkan untuk ke ibu semua. Terserah ibu mau belajar atau apa, nggak apa-apa. Terus berubah sikap bapak saya, oke, ibu gak usah pegang uang, tapi ibu perlu apa bilang aja, nanti dibelikan. Enak mana? Pegang uang atau enggak? Dan kalau terjadi perubahan seperti itu pasti berontak gitu. Nah, kami sekarang dalam perjalanan perubahan seperti itu. Jadi perlu adanya rencana, tapi juga ada kesepakatan, ada komitmen antara kita bahwa kita harus berubah. Memang berubah sesuatu itu satu pekerjaan yang melelahkan. Tapi kalau nggak mau berubah, ya kita nggak maju-maju. Baik Bapak sekalian, tatkala kita sudah merencanakan program, sudah menyusun anggarannya, dan kita sosialisasikan, maka disitulah saatnya kita bisa mendapatkan kemudahan dari Allah. Karena kita berusaha untuk sungguh-sungguh. Tapi kalau niat tadi hanya sebatas rencana saja, kalau mungkin bapak yang punya pengalaman jadi guru, ada jadi guru nggak sih? Ada yang namanya RBP, rencana pembelajaran. Dulu RT, sekarang ada RBP, sekarang modul. Dulu waktu saya masih aktif, pernah diminta oleh kepala sekolah melakukan supervisi ke guru-guru. Kondisi saya waktu itu lebih muda daripada yang kami supervisi. Yang kami supervisi guru-guru senior. Ketika saya tanya, Bapak, ada yang kerjanya, ada persiapan mengajarnya, jawabnya apa? Ada. Coba kami mau lihat, coba saya mau lihat, nih di sini. Gimana ya? Kan susah. Coba dalam kepala apa ya? Guru-guru senior kan gitu dalam kepala sekolah, belajar belajar materi gitu terus. Dalam berorganisasi nggak bisa seperti itu. Apa programnya? Ada program di mana? Di situ. Harus tertulis dan diafirmasikan. Artinya diucapkan, disampaikan. Sungguh-sungguh kita bertulis sehingga tahu ada kegiatan apa, kapan, dan berapa biayanya. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, dalam kita beramal soleh di Muhammadiyah, yang ikhlas. Kalau ikhlas, lillahi ta'ala, berharap dapat upah, dapat tetap dapat, dari Allah. Jadi kalau dari PCM atau dari PN dapat upah boleh nggak? Kalau aja kan, ya harus dipikirkan, pertimbangkan. Kita bekerja secara profesional harus pertimbangkan. Jangan mentang-mentang di organisasi sosial, lalu apa serba sosial? Ya kasihan juga pengabdi di Muhammadiyah. Bapak itu tahu kan, obrolan teman-teman kita sebelah melihat kita di Muhammadiyah. Sebelah tuh NU. Dia pernah tanya gini, Bapak di PDM sebulan dapat berapa? Saya sekarang senyuman ya banyak, alhamdulillah cukup, sebulan cukup. Lalu saya tanya ke Bapak gimana? Tergantung yayasannya Pak. Kenapa begitu? Karena setiap aul di tetangga sebelah itu miliknya pribadi. Kalau kita
milik Muhammadiyah, milik persyarikatan. Jadi orang menganggap kita ini makmur, tapi anda benar-benar makmur kita. Gak ada masalah. Iya, artinya pasti kita dapat. Ya kita harus berpikir, saya latar belakang pendidikan kita ekonomi semua, jadi apa-apa pikirnya untuk rugi. Karena saya PTN, apa menurut saya? Saya bilang sama istri saya PTN tidak untuk kalau ada waktu saya PTN lagi. Banyak yang saya dapat berpengalaman, pengetahuan. Yang paling mahal itu kan mendapat pengalaman hidup yang selama ini kalau kita tidak bergabung pada pimpinan yang lain, kita ada salah apa. Seperti bapak kumpul sekarang di sini, kumpul di sini, kita kan bertamu sama kita. Belum tentu orang-orang yang ada di rumah itu mendapatkan hal yang lebih baik dari kita yang ada di persyarikatan. Yang terpenting Bapak Ibu, yang ketiga, bahwa beramal saleh itu harus mengikuti syariat Islam. Panduan agama, Al-Quran dan hadis. Muhammadiyah malah sudah lebih disederhanakan tadi, ada tuntunan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Tinggal kita baca. Pertanyaannya, pernah kita baca kertas? Ayo kita baca aja. Kalau perlu bikin kelompok-kelompok diskusi tentang panduan hidup Islami warga Muhammadiyah. Kalau itu sudah selesai kita baca, kita diskusikan. Nah kita yang lebih hebat lagi, yaitu kumpulan takjil. Mungkin PCM sini sudah ada pengajian takjil. Ayo bikin Bapak Ibu sekalian. Kajian sebulan berapa kali? Yang pekan. Bagus. Pesertanya menetap atau berganti? Ya, coba cari satu ustaz khusus misalnya yang bahas masalah takjil tadi ya, khusus takjil. Sehingga anggota kita runtut. Bagus sekali ya. Dalam bermuamalah pun kita anggap bahwa apa yang kita lakukan itu beramal soleh, maka kita harus mengikuti syariat Islam. Bagaimana kalau kita menyusun anggaran? Maka susunan anggaran sesuai dengan syariat Islam. Nah, dalam implementasi kehidupan kita sekarang, terutama yang saya banyak tahu di dunia pendidikan, kalau di Harvard Jaya, alumni pendidikan ada. Kajian ibu di sekolah kita menerima bantuan dari pemerintah. Namanya bos, kalau di SD, SMP, SMA bos, kalau di TK BOP. Ada satu sekolah Islam Al-Azhar di Rumah Bazar di Darussalam, itu nggak mau menerima bos. Apa alasannya? Ribet ngurusnya, menjadikan kepala sekolahnya jadi banyak dosanya. Terima berapa sudah? Karena itu sebenarnya waktu saya pertama bergabung ke Muhammadiyah, saya sempat mewacanakan Muhammadiyah bisa terima bos. Ternyata reaksinya hebat dari teman-teman kepala sekolah. Memang PTN mau membiayai sekolah-sekolah bisa membiayai semuanya. Ya nggak bisa sih. Tapi dengan adanya bos dan adanya BOP, kita dilatih untuk banyak bohong. Contoh ini, yang saya dipraktekkan, ada anggaran beli HP misalnya, ada anggaran beli HP, karena tidak HP, banyak HP.
uangnya dikembalikan ke pihak sekolah. Jadi seakan-akan beli HP, tapi tidak beli HP. Seakan-akan beli laptop, tapi tidak beli laptop. Ada bukti transaksinya kan? Ada dibuatkan rekanan tadi. Rekanan tadi. Ya kalau beli HP 2 juta, untuk sekolahnya itu jadi 1.800.000. 2 juta biaya akomodasi dan sebagainya. Pertanyaannya, buat yang 1,8 turun ke sekolah dipakai, misalnya itu dipakai untuk biaya operasional anak-anak sekolah, boleh nggak? Boleh. Tapi di mata hukum Islam itu hukumnya haram. Kenapa? Kan ada unsur penipuan, unsur bohong. Bilangnya PHP, tapi biarkan kegiatan anak-anak yang lain. Pertanyaannya, bagaimana anak-anak bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleh kalau biaya pendidikannya dengan biaya hasil bohong? Maka kaitan kita beramal soleh, sekali lagi, mari hal-hal macam itu kita hilangkan. Kalau beli laptop, ya beli laptop betulan, bawa pulang laptopnya pakai. Kalau beli spidol, ya beli spidol betulan, spidolnya pakai pada. Udah lebih banyak laptop yang cukup misalnya. Yang masa dianggarkan oleh yang lain. Kalau memang semua sudah ada, bahkan masih sisa gimana? Kembali ke pemerintah. Kalau memang masih sisa, tapi nggak mungkin sisa. Jadi, mari Bapak Ibu sekalian, dalam rangka niat kita, dalam kita, program kita, kembali kepada syariat Islam. Jangan ada unsur bohong. Begitu juga di Kementerian Muhammadiyah. Ini jangan ada memang. Oke, ini baik Bapak sekalian. Sebenarnya masih tadi beberapa hal yang saya sampaikan, tapi saya garis bawahi bahwa berkaitan dengan penyusunan program, penyusunan anggaran, kembali ingat bahwa kita akan menjadi orang yang merugi kalau kita tidak mengikuti apa yang diajarkan dalam ajaran Islam. Terutama mari kita hindari unsur bohong, unsur tipu-tipu, teknologi kita sendiri dalam nasi. Kita nggak bisa orang-orang tidak korupsi kalau kita masih suka dengan korupsi.